Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG. Perkenalkan, nama saya Bernadette Yemima Lumi, guru pendidikan agama Katolik dan budi pekerti di SMP Negeri Musatfak, sekaligus mahasiswa PPG Pendidikan Agama Katolik dalam jabatan batch 3 tahun 2025 di LPTK Santo Yakobus Merauke dengan NIM 2586905035. Pada hari ini, Rabu 8 Oktober 2025, saya akan melaksanakan ujian praktik pembelajaran di kelas 8 fase D dengan tema Panggilan Murid Yesus. Berikut ini video pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu Guru. Bagaimana kabar hari ini? Luar biasa. Wah, wah, wah. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali. Sebelum kita mulai pembelajaran kita di pagi hari ini, siapa yang bisa bikin doa? Oke, Alvaris akan bikin doa. Mari kita sikap doa yang baik. Ada. Oke. Mari guru dan teman-teman kita sebelum belajar hari ini kita berdoa. Salam bersama-sama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih Alvaris. Silakan duduk. Ini kita berbicara tentang panggilan murid Yesus. Panggilan tentang murid Yesus. Kira-kira ada yang tahu dipanggil itu seperti apa? Contoh, panggil Alvaris. Ya, itu panggilan. Dipanggil lewat nama. Ayo, sebelum kita mulai pembelajaran kita, semua bangkit berdiri dulu, semangat. Bangkit berdiri. Tahu lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya? Tahu. Oke. Kita sama-sama sambil menyanyi dengan gerakan ya.
menjelaskan peristiwa panggilan Yesus kepada murid-muridnya menurut kitab suci. Cinta kepada Tuhan, memahami panggilan sebagai ekspresi cinta kepada Tuhan Yesus Kristus. Yang ketiga, menganalisis syarat menjadi murid Yesus. Cinta. Sudah bernyanyi bersama-sama tentang dengar Dia panggil nama Yesus. Tuhan panggil. Kira-kira dari lagu itu dibilang untuk apa? Dengar Dia panggil nama saya. Berarti Tuhan panggil siapa? Ya, panggil masing-masing nama. Masing-masing kita semua untuk datang kepada Tuhan. Oke. Yang punya buku boleh buka buku halaman 25. Yang buka kitab suci juga bisa. Duduk sini sesuai kelompok yang sudah dibagi toh? Oke. Kelompok 1 mana? Kelompok 1, ya, kelompoknya Alparis. Kelompok 2, kelompoknya Pascalino. Kelompok 3, Jackson. 4. Oke. Silakan sekarang anak-anak menyimak video tentang Yesus memanggil para murid-muridnya. Sesudah itu Yesus keluar dan bertemu dengan seorang penagih pajak bernama Lewi yang sedang duduk di pintu gerbang kota. Ikutlah aku. Kemudian Yesus pergi ke bukit untuk berdoa sepanjang malam. Yesus berdoa setelah nanti dia memilih. Ketika hari sudah siang, ia memilih 12 orang yang disebut rasul. Simon, yang juga disebut Petrus, dan Andreas, saudaranya, Yakobus, dan Yohanes, Filipus, dan Bartolomeus, dan Matius, dan Thomas, Yakobus anak Alfius, dan Simon dari golongan Zelot, Yudas anak Yakobus, dan Yudas Iskariot yang mengkhianatinya. Jadi bercerita tentang Yesus memanggil 12 murid atau biasa dengan 12 rasul. Dari video dari yang tadi sudah anak-anak tonton bersama. Sekarang diskusi dalam kelompok dan kerjakan. 1. Dari video itu tadi dikatakan apa kekasan? Kekasan berarti apa ciri khas proses panggilan Yesus kepada murid-muridnya. 2. Sebutkan nama-nama 12 murid Yesus. 3. Bagaimana tanggapan murid Yesus. 4. Apa saja syarat untuk menjadi murid
sediakan dalam bentuk PowerPoint di dalam Chromebook. Baru maju nanti presentasi. Baik. Kirim ke Bluetooth di sini. Sudah? Sudah. Oke, kelompok 2 sudah. Kelompok 3 kirim. Belum masuk kelompok 3 punya. Sudah? Jackson? Sudah. Kelompok 4 pakai Bluetooth kirim. Sudah? Kelompok 4. Oke, sudah. Sekarang kita lihat sama-sama presentasi dari kelompok 1. Oke, dari kelompok 1 ya. Oke. Oke. Kita sama-sama mendengar hasil diskusi dari kelompok 1. Hasil diskusi kelompok 1. Kehasan dalam proses panggilan Yesus pada murid-muridnya. 1. Yesuslah sendiri yang pertama kali untuk memanggil murid-muridnya, berbicara langsung. 2. Para murid menanggapi langsung panggilan Tuhan. 3. Mereka tidak ada yang ragu-ragu. 4. Orang miskin, orang yang berdosa, yang mengikuti Tuhan Yesus. 5. Mereka sederhana. Syarat untuk menjadi murid Yesus. 1. Mau ikut Tuhan Yesus. 2. Mau menanggung segala penderitaan tanpa mengeluh. 3. Mau hidup susah. Sekian dan terima kasih. 12 murid Yesus. Petrus, Andreas, Yakobus anak Zebedeus, Yohanes anak Zebedeus, Filipi, Nathanael, Matius, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Simon orang Selot, Judas Tadius, Judas Iskariot. Oke, kelompok 1 sudah. Tepuk tangan buat kelompok 1. Oke, kelompok 2. Kelompok 2. Oke, silakan. Suara besar ya, supaya teman-teman dengar. Oke, silakan kelompok 2. Hasil diskusi kelompok 2. Kehasan dalam proses panggilan Yesus pada murid-muridnya. 1. Yesus sendiri yang berbicara. 2. Mereka tidak ada yang ragu-ragu. 3. Orang miskin, orang yang berdosa, yang mengikuti Tuhan Yesus. 4. Mereka sederhana. Syarat untuk menjadi murid Yesus. 1. Mau ikut Tuhan Yesus. 2. Mau menanggung segala penderitaan tanpa mengeluh. 3. Mau hidup susah. 12 murid Yesus. Petrus, Andreas, Yakobus anak Zebedeus, Yohanes anak Zebedeus, Filipus, Nathanael, Matius, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Simon orang Selot, Judas Tadius, Judas Iskariot. Sekian dan terima kasih. Oke, tepuk tangan buat kelompok 2. Berikutnya kelompok 3.
kelompok berikutnya. Kelompok berapa? Kelompok 3. Ya. Siswa bagaimana di layarnya? Oke. Yang lain menyimak. Hasil diskusi kelompok 3. Kebiasaan dalam proses panggilan Yesus pada murid-muridnya. 1. Yesus sendiri yang berbicara. 2. Para murid menanggapi langsung panggilan Tuhan. 3. Mereka tidak ada yang ragu-ragu. 4. Orang miskin, orang yang berdosa yang mengikuti Tuhan Yesus. 5. Mereka sederhana. Syarat untuk menjadi murid Yesus. 1. Mau ikut Tuhan Yesus. 2. Mau menanggung segala penderitaan tanpa mengeluh. 3. Mau hidup susah. 13 murid Yesus. Petrus, Andreas, Yakobus, anak Yakobus, anak Zebedeus, Yohanes, anak Zebedeus, Filipus, Nathanael, Matius, Thomas, Yakobus, anak Alfeus, Simon, orang Selot, Yudas Tadius, Yudas Iskariot. Sekian dan terima kasih. Oke, tepuk tangan buat kelompok 3. Oke, silakan kelompok 4 presentasi hasil diskusinya. Hasil diskusi kelompok 4. Kebiasaan dalam proses panggilan Yesus pada murid-muridnya. 1. Yesuslah sendiri yang berbicara. 2. Para murid menanggapi langsung panggilan Tuhan. 3. Mereka tidak ada yang ragu-ragu. 4. Orang miskin, orang yang berdosa yang mengikuti Tuhan Yesus. 5. Mereka sederhana. Syarat untuk menjadi murid Yesus. 1. Mau ikut Tuhan Yesus. 2. Mau menanggung segala penderitaan tanpa mengeluh. 3. Mau hidup susah. 12 murid Yesus. Petrus, Andreas, Yakobus, anak Zebedeus, Yohanes, anak Zebedeus, Filipus, Nathanael, Matius, Thomas, Yakobus, anak Alfeus, Simon, orang Selot, Yudas Tadius, Yudas Iskariot. Sekian dan terima kasih. Oke, mantap, tepuk tangan buat kelompok 4. Kami berdiri dulu. Oke. Kalau ibu guru bilang tepuk 1, tepuk 1 kali, tepuk 2, tepuk 3. Kita tes konsentrasi ya supaya semangat. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Oke. Kalau bu guru tidak bilang pakai kata tepuk berarti jangan tepuk. Oke, bisa? Bisa. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 2, 3. Lagi siapa? Murid-muridnya. Ada berapa murid-murid Yesus? 12.
mengkhianati Yesus siapa? Judas Iskariot. Judas Iskariot terakhir. 1. Yesus yang mengambil inisiatif pertama untuk menawarin. Jadi ketika Tuhan Yesus dia pilih para muridnya, Tuhan Yesus sendiri yang pertama kali berbicara secara langsung dengan para murid. Yang kedua, ciri khas atau kekhasan dalam panggilan Yesus adalah para murid menanggapi secara spontan. Tidak ada sedikit pun keraguan dalam menanggapi panggilan Yesus. Tadi dalam video juga dikatakan, ketika Yesus berkata kepada siapa yang ada tagih pajak itu? Yang tadi dalam video, Matius. Oke, Matius. Kan Matius dia tagih-tagih pajak. Tuhan bilang, mari ikut aku. Tapi Matius dia bilang, tidak mau, tidak toh. Langsung dengan sendirinya. Berarti itu ciri khas panggilan Yesus. Yang ketiga, mereka dipanggil oleh Yesus bukan orang-orang kaya dan mapan ataupun ahli agama, melainkan orang-orang yang hidup sederhana, ada juga yang dianggap orang berdosa. Jadi yang mengikuti Yesus itu orang-orang yang sederhana, bukan orang-orang yang kaya. Tetapi Yesus mau datang dengan sendiri kepada setiap orang untuk memanggil mereka sebagai murid. Syarat untuk mengikuti Tuhan Yesus. 1 apa? Syarat untuk mengikuti Tuhan Yesus. 1. Menyangkal diri. Yang kedua menanggung salib. Dan yang ketiga mengikuti Yesus. Jadi itu syarat untuk mengikuti Tuhan Yesus. Oke. Syarat untuk menjadi ikut Tuhan Yesus. Yesus memilih 12 murid. 12 orang untuk menjadi murid-muridnya. Ketika kita mengikuti Tuhan Yesus, kita harus mengikuti Yesus dengan penuh cinta. Kalau kita cinta berarti kita sayang, toh? Yesus sayang kita sama kita kan tidak? Karena Yesus cinta kepada setiap orang, dia memilih para murid. Dan ketika kita menanggapi panggilan Tuhan, kita juga harus mengikuti Yesus dengan penuh cinta, dengan setia pada syarat-syarat tadi. Oke, untuk menutup kegiatan kita di pagi hari ini, semua bangkit berdiri dulu. Untuk menutup kegiatan kita di pagi hari ini, tadi kan Yesus memanggil 12 muridnya. Kita menanggapi cinta Tuhan dengan panggilan Tuhan dengan mengikuti Tuhan Yesus. Sekarang kita akan bersama-sama menyanyikan lagu tahu 12 murid Yesus. Nanti ikut gerakan yang ada, awas ini. Oke, ikuti gerakan ya, bisa? Bisa. Oke. Hari ini kita mau mengenal 12 murid Yesus. Sambil menyanyi. Kita bersama-sama ya. Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus anak
Yesus.